Nah itu dari sini sampai Mas Riki gak kelihatan. Lupa lagi ini lupa paling kacau ini. Ngomong-ngomong kok anginnya di atas mantul ya. Terbeteng di pos 3. Mantap, full. Hai teman-teman, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, setelah kekacauan dari pagi sampai ini jam 12 lebih, hampir jam 1, kita gas ke Gunung Lawu. Ya, ini sesuai apa yang tak bikin story kemarin. TikTok tapi ngecamp. Ya, jadi bawaan saya seperti ini ya teman-teman. Dan saya ditemani sama Mas Rizky. Mas Rizky ini salah satu teman Mas Ijul dari Surabaya. Nah, Mas Rizky datang tadi malam ke rumah saya, terus gas ke sini. Hujan-hujanan. Wah, tadi malam itu sempat ditutup ya untuk Gunung Lawu via Cemoro Sewu karena badai. Ceto juga ditutup, tapi ini udah dibuka. Gak lama dibuka langsung. Mantap, memang cuacanya dari pagi itu labil teman-teman. Dan ya mungkin ini info yang bikin teman-teman itu berharap ya. Lupa again ya, lupa lagi ini lupa paling kacau ini. Si. Napas dulu. Nah, dan sebelum saya cerita apa aja kekacauan tadi pagi, karena emang nggak sempet tak rekam, karena ya beneran panik, nggak sempet bikin konten, kayak kok maksa banget. Nah, konsep camp TikTok tapi camp ini sebenarnya yang ngecamp sih teman-teman. Cuma ini bisa jadi opsi teman-teman ketika TikTok itu bawaannya kayak apa. Nah, ini di video di awal ini persiapan saya. Jadi seperti itu. Untuk shelter daruratnya saya pakai flysheet. Untuk peralatan yang lain ya masih sama sih ya. Karena konsep TikTok itu sebenarnya kan kita ndaki santai, tapi tetap safety-nya itu melebihi kayak konsep running ya. Kalau running kan cepet, kalau TikTok itu nggak usah cepet-cepet. Tujuannya puncak turun, tapi safety-nya lebih diutamakan. Lutung, Mas. Wih, ada lutung teman-teman. Sebentar, besar sekali. Kelihatan nggak? Hitam soalnya. Halo, Long. Ya, jadi seperti itu ya konsep pertektokan. Karena yang tak lihat itu TikTok konsepnya kayak dibuat kayak running gitu loh. Jadi kayak minim. Kayak gitu sih. Ini mungkin ada 3 tingkatan ya, mendaki biasa, TikTok sama running. Nah, running ini yang paling mungkin minim bawaan karena butuh cepet. Nah, yang TikTok ini tengah-tengah ya, ibaratnya gitu, nggak terus bawaan ringan, sedikit gitu. TikTok ya running aja kalau gitu. Terus untuk campnya nanti ya, karena di awal kan di video itu aku bawa SB. Nah, itu untuk darurat aja teman-teman. Misal kita darurat nggak bisa turun kena badai gitu ya, jadi otomatis dengan kita bawa flysheet sama SB itu bisa
kita bikin tenda darurat lah, intinya gitu. Cuma tetap harus belajar bikin bivak begitu. Nah kalau karena ini di Gunung Lawu ada warung, ya jadi kita manfaatin warung gitu, tidur di warung maksudnya, campnya itu. Oke, itulah konsep saya TikTok tapi ngecamp. Oke, lanjut nanti karena ini nanjak ya, wes gak usah di review karena aku udah berkali-kali kesini. Nanti di atas tak ceritain lagi terkait lupa saya. Sekarang aku mau adaptasi dulu, lupa dan kekacauan tadi. Nah, dan kalau TikTok dengan konsep saya seperti ini, lebih baik pakai carrier teman-teman, minimal maksimal 35 lah, itu udah cukup. Kalau kurang ya 40 atau 45 lah, karena memang muatannya tujuannya buat ke arah safety, buat barang-barang misal shelter. SB itu kan butuh space yang agak besar. Kalau bawa hidropack tas-tas daypack 18 liter ya cuma muat SB aja dong. Jadi seperti itu. Ini bawaannya kelihatannya aja berat, ini ya ringan. Yang paling berat itu cuma ini airin loh. Dah itu aja, mantap. Tapi ini Mas Rizky yang bawa itu berapa liter Mas? 60, mantap. Tapi isinya ya nggak berat sih, kopong. Mantap, terima kasih Mas Rizky. Oke, tak nyalain lagi. Ini perjalanan menuju ke pos bayangan yo. Ini tadi pagi sih, sekitar jam 9 itu banyak yang naik, tapi TikTok kebanyakan. Ada beberapa yang camp, berapa rombongan aja sih, lebih banyak yang TikTok. Nah, dan yuk sambil jalan yuk. Ini ada yang tanya ya kemarin di IG itu, Mas kalau TikTok itu yang harus disiapkan apa aja dan harus gimana? Ya yang utama sih, karena TikTok ini tergolong ya lumayan berat ya, karena kita nggak ngecamp, jadi ya fisik penting. Yang utama itu fisik, daki. Terus intinya lebih ngarah ke safety ya teman-teman, seperti yang tak bahas di awal, flashit buat darurat itu, terus SB sama ya baju ganti lah, karena kita kemungkinan bisa aja camp gitu. Terus obat-obatan itu juga penting, wajib, karena ya konsep TikTok itu kalau menurutku lebih ke arah apa ya teman-teman, dakinya itu cepat tapi tetap santai. Gimana itu ya, tetap cepat tapi santai. Karena kalau kita terlalu santai kan tujuan kita naik turun langsung ya, nanti waktunya jadi harus ada cepetnya dikit gitu loh, tapi tetap safety. Beda kalau running ya, tujuannya cepet. Jadi kalau TikTok kondisional. Kalau camp, nah itu tergantung fisik masing-masing. Kalau emang kuat ngangkat berat dan cepet, ya nggak masalah, bisa aja lebih cepet dari yang TikTok. Suasananya full kabut teman-teman di depan. Tapi ini tadi sebelum kita berangkat itu banyak yang baru datang, mau naik semua. Ya lupa ya, tadi berangkat jam 11 jam 1 kurang dikit. Kemungkinan nanti kalau kita tujuannya ke Sendang Derajat itu ada sesi malam lah, kemungkinan. Karena ya kita nggak bawa tenda,
cuma bawa SB, fleece, udah itu aja. Nah, dan ternyata Mas Rizky ini pernah naik bareng, nggak naik bareng, ketemu yang waktu di Arjuna kemarin. Cuma kemarin Mas Rizky ini duluan, jadi nggak sempet ngobrol. Aku kan sering ngobrolnya sama Mas Jeffrey. Ya, kemarin Mas Jeffrey tuh sering ngobrolnya sama itu. Mantap. Di pendakian ini saya juga punya kendala, teman-teman, yaitu jaket. Jaket satu-satunya basah dong. Wow, ini otomatis jalan-jalannya pakai SB nanti. Kita selimutan pakai SB, nggak pakai jaket. Gila. Ya karena tadi tuh ya ini bagian dari cerita kelupaan dan kekacauan tadi pagi hari kemarin sih. Nanti aja yo cerita nih pas kita break sebat gitu, cerita seru. Cuma tadi pagi infonya Mas Rizky itu badai ya Mas, di base camp badai. Masih tidur aku tadi ya, karena kita nyampe base camp itu imsak ya, tidur nggak tahu jam berapa karena ya masih bingung. Di base camp penuh, akhirnya cari-cari ketemu di musola apa masjid, kayak masjid tadi itu ya, masjid di base camp itu loh. Ternyata ada tempat di situ, akhirnya bisa tidur. Pas nyampe itu ya agak shock sih, wah base campnya penuh dong. Lah kita tidur sambil duduk nyender, kok nggak enak. Terus nyari, ternyata ada dan lebih luas, akhirnya tidur nyenyak. Seru. Sebenarnya kalau kerekam itu seru, tapi kan ya gak sempet tuh karena paniknya beneran gitu loh. Jadi ya gimana ya, masa terus panik, aku sempetnya ngerekam kan gak lucu, malah dikira itu konten. Mungkin kalau paniknya dibuat-buat bisa lah tak rekam. Nah, dan tadi saya pas turun ke Singkwai lah. Wih, kabutnya mantap, Rek. Keren. Tapi biasanya kabut tebal ini ya dikit-dikit hujan kabut. Rintik-rintik tipis-tipis. Suasananya sahdu. Oke, sampai di puncak. Kok puncak sih? Pos bayangan. Jam 13.26. Jalan santai aja lah teman-teman ya.
Oke, kita perjalanan ke pos 1. Nanti break-breaknya duduk itu di pos 1 aja. Duduk sedilut, habis itu jalan lagi. Ini kita lewat jalur kompas, teman-teman. Kalau nggak kompas itu ke sana ya cuma muter gini aja sih. Ngompasnya juga nggak terlalu parah, aman-aman. Aman buat sepatu yang normal. Saya pakai sepatu ini loh. Jalurnya batu, auto. Shopee. Semuanya lembab, teman-teman. Sadu, Masya Allah. Menikmati pendakian di musim hujan itu yang paling sadu itu ya musim ini. Meskipun kehujanan, tapi ini loh suasananya kayak gini loh. Wah, enak. Soalnya di sini tuh kalau nggak musimnya kayak gini, kemarau, hujan. Kalau pas kemarau di sini panas. Wow, sepanjang. Sik. Wih, sampai pos 1 loh. Sampai pos 1, teman-teman. Dari pos Bayangan sekitar 8 menit. Tadi 26, ini 34. Jadi 13:34 sampai pos 1. Break, Mas. Oke. Break di pos 1. Warungnya tutup. Ya, kita tadi udah dikasih info yang buka Siang Derajat sama Mbok Yu mungkin ya. Kok agak miring ya? Iya kan? Warungnya agak doyong gini, teman-teman. Doyong, Mas. Oh, iya. Iya ya, doyong, teman-teman. Wah, waktunya perbaikan ini. Yang ini enggak. Yang situ doyong. Pos 1 Wesen. Break. Minum. Ada motor. Biasanya yang punya warung atas nganterin gitu. Oke, teman-teman, mantap. Ya, ini sebenarnya kalau dilihat langsung ya, teman-teman. Di sini tuh kayak ada sinar yang tembus. Tapi kabutnya tebel, jadi nggak terlalu sampai masuk sinarnya itu. Kita cek. Nah, ya kan? Dah. Ini saking tebelnya kabut, matahari nggak bisa tembus. Tapi di sini kerasa anget dikit-dikit. Mantep lah. Oke, ada yang turun 2 orang. Infonya di atas hujan terus. Oke, teman-teman, lanjut lagi dari pos 1. Tadi sempat ngobrol sama tim PMI Siksorogo, teman-teman. Gak ngompas, Mas. Gak ngompas lah, santai-santai.
Oh, jadi besok kita kemungkinan ketemu sama Monggo, Pak. Bogo sama pelari Sorogo rek. Sik Sorogo. Cuma ya nggak tahu ya, sore ya. Kita standby di Sendang Derajat. Biar besok kalau pengen muncak nggak terlalu jauh. Tantangan Cemoro Sewu diawali dari sini. Dari bawah ramai teman-teman. Perasaan mau jalan tadi kayak nggak ada orang. Iya. Gerimis kabut yuk. Dari tadi pagi tuh gini terus. Meskipun cahaya tembus itu tetap gerimis kabut. Oh halus. Tapi basahin. Tadi aku belum cerita kekacauan dan lupa agenku ya. Oke, atur nafas. Tak ceritain. Ya, spesial untuk pendakian kali ini, lupa saya itu adalah di ATM, teman-teman. Oke, pas tadi malam kan berangkat jam berapa, Mas? 1 ya? Jam 2. Ya, jam 2 itu nyampe di Plosan, pasar Plosan, makan dulu ya kan. Terus habis itu ngambil uang ke ATM. Nah, nyampe ATM, ternyata kartuku ketinggalan ya kan. Dan uangku cuma bawa 200.000, udah buat makan, bensin, terus rokok. Rokok udah beli di rumah. Enggak, ya itu. Otomatis kan buat naiknya sama beli logistik kurang. Bingung kan? Akhirnya coba kita tarik tunai di area base camp. Ternyata lagi trouble karena cuacanya kayak gini. Dan saya pengennya tak tawar lah, Mbak, kalau aku cash langsung, nanti tak transfer gitu, tak ganti. Ternyata orang yang jawabnya nggak tahu nomor rekeningnya. Bingung kan? Uang tinggal 70-an, 70 nggak 80. Nah itu, aku mikir yakin nggak naik. Ini. Akhirnya kita putuskan untuk bingung. Pagi. Ya kan? Enggak deh, kita putuskan untuk naik jam 12. Lewat jam 12 kita turun ke bawah nyari ATM. Nah, ketemu ATM pertama itu di Delawu ya, Mas? Ya, Delawu itu ada ATM BRI. Kan punya aku mandiri, otomatis aku nggak ada kartu. Aku tarik tunai pakai tanpa kartu. Ternyata di situ nggak bisa, guys. Punya Mas Rizky juga nggak bisa. Jadi otomatis kita berdua ini sebenarnya lupa nggak bawa ATM semua. Uang mepet tapi lupa nggak bawa ATM. Mantap, guys, ya kan? ATM pertama gagal, otomatis langsung turun lagi ke Tawangmangu, wes jalan satu-satunya karena ada mandiri di sana. Dapet, tapi kehujanan semua teman-teman. Kehujanan semua.
kehujanan kata mami, sampai jaketku basah dan aku cuma bawa jaket satu. Guys, bingung toh. Ya itulah kekacauanku tadi. Masa kayak gitu mau suruh ngerekam kan itu nggak bisa, itu spontan itu. Jadi antara mikir mau ngambil ATM itu jedanya lama. Yakin nggak bawa uang segini? Karena kita kan ngecamp di warung, otomatis ya kita pasti beli kan. Godaan. Iya, beli itu pasti, makan itu beli, ngopi beli, meskipun bawa. Ya uang segitu ya gak cukup dong. Contoh lah buat makan, wes makan sekali ya. Kalau nggak salah makan sekali tuh berapa ya? Kalau berdua plus minum itu sekitaran 30-an kalau nggak salah. 30 kalau nggak 40. Itu belum yang nantinya. Otomatis kalau tinggal 30, tinggal berapa tadi ya? Jadi 30 berapa gitu tinggalnya. Sisanya. Terus gimana untuk makan malamnya atau makan besoknya? Mantap. Belum lagi pas turun, warung pos 2 pos 1 udah buka. Masa mau lewat aja? Gak mau gitu. Tetep gorengan comot lah. Aku tadi tuh hampir nganu mas, kalau bawa tenda itu yo, aku pengen naik mongkrang. Serius. Aku wis kepikiran mau naik mongkrang. Aku terus mikir lah, gak bawa tenda ya. Aduh. Sebenarnya pas pagi itu aku pengen, ya intinya ngobrol sama orang, aku pinjem uang, gak pinjem sih. Gimana itu? Ya tarik tunai ya. Tarik tunai sama orang, ya orang-orang di situ gitu loh. Nanti saya ganti TF, ATM banking gitu. Tapi pas baru dari warung pagi itu nggak ada orang sama sekali. Udah naik maksudnya. Mantul lah. Ya itulah kekacauan terkait ATM, lumayan panjang ya ceritanya. Itu kalau kerekam ya seru-seru mantul paniknya. Tapi apa ya mungkin. Apakah itu direncanakan? Ya tidak lah teman-teman. Wong kita rencana naik pagi loh, sampai jam 12 lebih baru naik loh. Itu jeda segitu panjangnya buat mikir kita mau ngapain. Tetap gak cukup lah. Beda lagi kalau kita udah full logistik dari bawah, bawa tenda, ya itu mungkin uang segitu cukup lah, cukup. Godaan warung masih bisa lah ditahan. Lah ini kita gak bawa tenda. Ngomong-ngomong kok anginnya di atas mantul ya. Mulai mantul ya. Ayo, semakin tebel rek. Kalau jalur kayak gini tuh rasanya pengen tak rekam terus gitu loh. Tapi nanti takutnya teman-teman udah hafal batu-batunya di sini itu saking seringnya. Wah, itu batu yang kemarin. Nanti aja lah, kita nyari momen-momen yang sahdu ya, baru nanti dinyalain lagi. Nih, anginnya udah mulai masuk. Tadi masih ke atas, di atas. Asik.
sebenarnya kita dan teman-teman yang lain itu waktu nyampe di base camp sempat dilarang naik karena badai, teman-teman. Jadi kita disuruh nungguin. Nah, besok kalau ada yang naik, besok pagi kalau sekiranya aman baru disuruh naik gitu. Nah, cuma yang baru nyampe ini, kalau tadi itu masih kayak tadi malam, pagi badai gitu, kemungkinan ditolak yang baru registrasi tadi. Jadi yang boleh naik itu yang udah nyampe duluan. Ya bukan terus loh nggak adil dong, ya bukan gitu. Kan kasihan yang udah nyampe. Nah, udah nunggu maksudnya. Ya meskipun yang baru nyampe juga kasihan ya, tapi ya mungkin karena beda jam aja nunggu. Nah, ini perjalanan ke pos 2. Saya dikejutkan sama sekumpulan rokok yang kena apes ya. Rokok kena apes, ini yang punya ya. Ini rokoknya masih banyak, basah. Ini belum dibakar loh, basah semua. Yuk, kira-kira siapa yang pernah seperti itu? Itu rasanya ya Allah, sakit tak berdarah, teman-teman. Itu masih kayak masih berapa ya, 5 kalau nggak salah tadi. 5 itu nyawa ya, lumayan loh. Satu aja kadang kalau kehabisan dibagi, apalagi 5. Tapi pernah sih itu kemarin si Yudi yang kemarin naik sama saya lewat Wates itu, Wilis Wates, itu juga gitu. Rokoknya 1 bungkus basah semua. Pas turun tinggal 1, punya saya aja. Ini rasanya mantap loh itu. Nah, dan bicara soal cuaca ya teman-teman, tadi pas saya ngambil ATM ke Tawangmangu itu sempat kita dapat pemandangan yang cukup unik ya. Ini tak tunjukin videonya, tadi sempat tak rekam. Apa batasan mendungnya itu kelihatan. Yang bawah Pewanas, Karanganyar, atas mendung. Ya itu, kaget aku. Unik gitu, termasuk unik. Beda lagi kalau kita sampai di base camp. Nah, kalau base camp itu base camp Cimorseu ya, itu hujan apa badai itu kemungkinan sama. Kemungkinan, kalau enggak malah semakin ke atas tambah. Jadi nggak bisa dibuat acuan ya. Oke, sampai shelter di bawahnya pos 2. Ini jam berapa ya? setengah 3. Mantap. Weh, enak ya. Konsep TikTok itu enak, nggak terlalu berat, tapi masih bisa menikmati alam. Karena kita nggak terlalu buru waktu ke puncak. Kita tujuannya camp, warung. Ini Mas Rizky panen malahan. Biasa Mas Wong Puto. Oh iya, sama aja Mas. Wong Puto. Soalnya nggak ada yang jualan Mas buah apel. Kalau ada yang jualan, ya shelter darurat. Mungkin kalau RBI itu ada yang jualan, harganya berapa ya? Karena proses pengambilannya itu turun tutup ngisor sih. Iya. Soalnya dari sekian banyak itu yang berbuah hanya sana aja ngambilnya, ya kan? Ini malah nggak ada. Wah, sulit. Kayak premium, buah premium.
yang turun. Ini mungkin yang TikTok tadi pagi nyampe sini. Aku penasaran sama pohon ini loh. Paku-pakuan loh ya. Nah ini saya mau tanya pengetahuan terkait gunung buat pendaki online ya. Kira-kira batu yang besar-besar ini prosesnya dari apa? Ayo komen ya, komen. Kadang ada yang itu nggak ada yang pecah sama sekali, tapi kayak sendiri, tapi besar pol. Yang ini apakah letusan gunung dulu maksudnya? Iya kan? Wih, ngeri berarti ya kalau emang itu dari letusan gunung. Nah, perjalanan pos 2 itu masih kita dikasih bonus lah kadang itu. Yo nanjak, yo landai. Cuma panjang. Biasa kalau landai itu pasti panjang. Kalau pos 3 itu lebih cepet. Kami nanjak terus. Pos 3 ke 4 yo sama. 4 ke 5 karena ini ada yang baru ya, ada nanjaknya. Kalau dulu cuma nanjak sedikit habis itu landai. Suara dari bawah kedengaran teman-teman. Itu artinya anginnya di bawah seperti ini nggak ada. Aman. Ini kayak ada jalur ya. Sana itu. Wah, kita istirahat di sofa batu yang dulu pernah tak review. Iya, mantap. Wah, kembali kabutnya tebal. Ada gerimis tipis-tipis juga. Ini bekas kebakaran yang kemarin ya, menambah keuuan kabut.
sini pasti langsung kayak ada hembusan angin ya dari depan, kayak ini los. Ya ini arahnya ke sana, agak miring ini, seingatku sih. Wow, mantap. Pos 2-nya ada di sana. Ke sana. Oh, sana. Benih-benih sumber air. Lanjut. Kita ke pos 2. Daunnya ini ya kayak kalau di kamera kelihatan kuning hijau mantap. Ya kan? Asli ini, asli nggak tak edit. Kalau musim seperti ini tuh emang kelihatan apa ya? Semua itu seger, enak dipandang. Sampai di area Watu Jago, teman-teman. Bentar lagi berarti pos 2. Anggap aja aku agak lupa ya, teman-teman, biar nggak sok tahu. Pasti nanti ada yang ngomong, biasanya siapa? Mbak Yanti. Itu Watu Jago, jagonya mana? Iya. Ini jagonya itu fosil, Pak. Jadi ini dulu itu ayam jago, kayak batu akik itu loh. Nah, dulu awalnya kayu jadi batu. Berik tapi basah. Sini. Wulu. Gerimis kabutnya kok lumayan. Loh, ternyata kita masih turun lagi. Oh, habis ini kayak yang naik. Kita pakai jas hujan, teman-teman, biar nggak terlalu basah-basahan lah. Nah, ini kalau pakai daypack itu jas hujan masih masuk.
Kalau kayak pasir itu udah nggak masuk. Itu jas hujannya harus model kelelawar lah. Ya, kelelawar. Bentar lagi pos 2. Ini habis turun ini datar, ini nanjak. Tak pikir tadi kan mirip tuh, turun nanjak. Ternyata 2 kali. Mantap PHP. Ini teman-teman, tak tunjukin keanehan ya. Ada pohon yang ngambang loh. Iya kan? Tapi hidup loh. Mantap. Pohonnya ngambang. Lanjut, kita menanjak menuju ke pos 2 ini. Saatnya kita menikmati cemilan di pos 2. Minimal kacang. Kita sampai di area pos 2 yuk teman-teman, dan ada sedikit perbedaan karena mungkin efek kebakaran ya sama badai, jadi di arah sini tuh kok jadi terbuka ya kan? Tadi aku sempet mikir loh, kok ada jalur yang agak luas, perasaan nyampe pos 2 itu tertutup. Nah ini tempat-tempat camp. Tandanya ini loh pos 2 itu kalau mau nyampe tebing. Ya mas? Gak mas, emang sik ngarep. Cuma rodok beda. Iya kan, biasanya di sini tuh tertutup loh. Pohon-pohon sebelah kanan khususnya itu biasanya rimbun. Nah ya kan, sampai pos 2. Apakah warungnya buka? Katanya sih enggak. Pos 2 Watu Gedek. Gedek itu artinya kayak tembok gitu teman, dari bambu. Kemungkinan ini duit tinggi tuh. Oke, kita break dulu sambil menikmati cemilan yang ada. Oke, tutup kayak pos 2 tutup warungnya. Iya, agak terbuka ya. Oke, break dulu di pos 2. Sampai sini jam 3:30. Paling pos 2, 3 ini 1,5 jam ya normalnya. Lanjut teman-teman. Jam 4 dari pos 2.
Dan kembali hujan lagi, padahal tadi baru tak lepas loh. Iya. Oke, kembali hujan, kita pakai jas hujan. Wah, tadi ini perjalanan ke pos 3 banyak sekali yang baru turun ya, yang tektok, yang daki, yang camp. Kondisinya masih sering hujan kabut, terus ini enggak lagi, tadi hujan lagi. Mending ini jas hujan dipakai terus saja. Dan infonya tadi di pos 3 itu rame, disarankan langsung pos sedang saja, karena kalau di pos 5 kayak bangunannya nggak ada ya, ada nggak sih, nggak tahu lah. Wah, ya jalur pos 3 ini paling nancak terus ya, stabil, nggak terjal, nggak semi landai, stabil terus. Cuma jaraknya itu per pos paling pendek. Oke. Break, capek. Mungkin skip aja, nanti sampai pos 3 baru kita nyalain lagi. Ini tadi jam berapa ya? Setengah 5 kalau nggak salah jalan dari pos 2. Tebal sekali. Ini kalau kita pakai senter mungkin kayak di Kawi jaraknya, tebel pol. Bentar lagi sebenarnya pos 4 itu, bentar lagi karena kita masih zigzag terus. Sewaduh, sumpah. Tapi kalau berhenti lama dingin. Nah itu dari sini sampai Mas Riki gak kelihatan loh. Mantap. Wah, mau nyampe pos 3. Wah, aku sering berhenti karena ini loh teman-teman, perpaduan pohon kebakaran sama kabut. Wah, indah banget. Sadu. Dulu bisa neduh di sini, sekarang nggak bisa. Hangus, terbakar semua. Lanjut, mau ganti baterai sampai pos 3. Tinggal 13%.
Oke, sampai di pos 3. Dan rencana kita mau ngopi teman-teman di pos. Sesuai rencana ngopi. Ada 2 tenda yang camp. Yes. Kita masuk tenda, masuk pos terus bikin kopi. Ini juga gerimis yuk. Terbeteng di pos 3. Mantap, full. Oke teman-teman, lanjut dari pos 3 yuk. Kita mau ke Sendang Derajat dan dikasih kejutan yang dari tadi itu kabut terus. Sekarang udah terbuka. Lumayan lah, lumayan. Tapi di atas masih seperti itu. Kok gelap banget yuk. Ini udah jam. Ini udah prepare kita lampu ya. Jam 17.41. Guys, ke pos 3. Ke pos 3, pos 4. Salah rek. Ya, ini mungkin tanjakan yang cukup mantul. Ibaratnya apa ya, kayak tantangan terakhir lah. Setelah pos 4 nggak terlalu lah. Ya enggak sih. Kau gelap ya wisan. Tak benerin. Ya ini tak buat raw ya teman-teman. Biar sedikit ada gambar. Soalnya kalau tak buat biasa itu udah nggak kelihatan. Alhamdulillah dapat kabar kalau di Sendang Derajat masih sepi. Dapat info mas, di Sendang Derajat sepi, masih sepi. Baru 1 orang. Bisa lah, aman. Aman kita. Wis, mungkin dari sini tak skip dulu ya, sekalian biar gelap total. Soalnya ini masih kelihatan sebenarnya, tapi kamera udah nggak tertolong. Nanti kalau udah gelap sekalian tak nyalain senternya. Oke. Ini juga pemanasan dulu. Habis istirahat lama jongkok. Di pergelangan kaki kena.